Sebagian ada yang mengatakan mulai lagi dari pertama. Sebagian ada yang mengatakan lanjutkan. Kalau saya lebih cenderung ke yang lanjutkan. Tapi kalau dia batal di tengah, misalnya dia 3 menuju 4, dia batal. Apakah dia mulai dari tengah yang tadi? Tidak. Dia harus mulai lagi dari Hajar Aswad. Mulai lagi dari Hajar Aswad. Mulai dari menuju 4, dari full ya. Mulai lagi dari seperti baru selesai dari 3. Jadi walaupun sudah di tengah, dia harus balik lagi ke Hajar Aswad. Mulai lagi untuk masuk putaran ke-4. Seperti itu ya. Kalau wanita haid gimana? Wanita haid kalau dia tawaf nggak boleh. Nanti ketika rombongan mereka tawaf, mereka menunggu di hotel dan mereka tetap dalam keadaan ihram. Bagaimana? Dan menunggu sampai bersih. Kalau bersih baru nanti dia tawaf. Mungkin biasanya dibantu atau sendirian, kalau dia tahu bisa sendirian. Bagaimana kalau sampai hari terakhir di Mekah, besoknya mau ke Jeddah, masih dalam keadaan haid, maka dia boleh bertawaf sesuai dengan keadaannya, karena dia masuk dalam keadaan darurat, karena dia sudah mau pulang. Kalau dia pulang ya tidak sah umrahnya, maka pada saat itu dia boleh untuk tawaf. Kemudian yang tidak boleh yang mengharuskan berwudu juga adalah menyentuh mushaf Al-Quran tanpa pembatas. Allah berfirman, la yamassuhu illa al-mutahharun, tidak menyentuhnya kecuali hamba yang disucikan. Dan beliau Nabi SAW mengatakan, la yamassuhu Al-Quran illa tahir, tidak ada yang boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Yang disebut mushaf adalah yang dipajang, itu yang disebut mushaf. Jadi Al-Quran ini para ulama katakan imma fi sudur wa imma fi sutur, ya, fi sudur wa imma fi sutur. Fi sudurnya apa? Di dada. Maksudnya apa? Hafalan. Melalui hafalan orang-orang, hafalan kaum muslimin. Adapun fi sutur yaitu di garis. Sutur ini garis, maksudnya di kertas-kertas, di buku. Nah, jadi Al-Quran itu ada. Jadi yang tepat kalau kita mau ke Palasari ngapain? Mau beli Al-Quran? Bukan. Yang tepat adalah membeli mushaf Al-Quran. Yang bentuknya buku itu disebut mushaf. Dan mushaf ini tidak boleh disentuh kecuali dalam keadaan berwudu. Memang ada ulama yang mengatakan boleh, tapi ini pendapat yang kalau kita lihat pendapat mayoritas, jumhur ulama harus ada wudu. Ya. Jadi kalau kita ada mushaf Al-Quran jatuh di rumah, kita dalam keadaan wudu, dan kita tidak dalam keadaan wudu, maka ambil pakai kain. Kalau kita nggak berwudu, boleh, tapi pakai penghalang, pakai kain kita ambil, ya, atau pakai sesuatu yang menghalang. Nah, bagaimana kalau handphone? Kan ada handphone itu ada aplikasi Al-Quran. Saya ingin baca Al-Quran, apakah boleh saya tanpa berwudu? Boleh. Membaca Al-Quran, ada tulisan kita baca, atau dari hafalan seseorang, itu boleh tanpa berwudu. Tapi kalau menyentuh mushafnya harus dalam keadaan wudu. Adapun handphone, karena dia bukan khusus berisi Al-Quran, tapi ada aplikasi dan seterusnya, maka hukumnya berbeda kata para ahli ilmu, sehingga dia tidak harus berwudu. Seseorang ingin baca Al-Quran, ingin murojaah, saya lagi menghafal nih surat An-Naba, aduh bolak-balik ke WC terus gitu kan, capek misalnya. Saya mau pakai handphone saja, saya ulang-ulang boleh nggak? Boleh. Kalau pakai handphone. Tapi kalau kita pakai mushaf, ya harus berwudu. Harus berwudu. Bisa dipahami Pak ya? Kemudian ibadah yang dianjurkan berwudu, yang dianjurkan dan disunahkan dianjurkan di sini dalam istilah ulama disebutnya mustahab, dianjurkan, disukai, atau sunnah. Pertama, zikir kepada Allah dan membaca Al-Quran yang tadi saya sebutkan. Membaca Al-Quran kan nggak harus melulu dari mushaf, bisa dari hafalan. Ketika kita, memang kalau di kita istilah membaca itu adalah apa namanya, membaca dari tulisan. Istilah kita ini kan terjemahan ya, terjemahan.
Sedangkan yang istilah ulama itu tilawah. Tilawah itu mengucapkan, melafalkan, ya. Jadi melafalkan Al-Quran ini sebenarnya terjemahannya kurang tepat. Ini kan asli dari kitab, ya. Yang benar adalah melafazkan bacaan Al-Quran. Zikir kepada Allah dan melafazkan bacaan Al-Quran ini hukumnya sunnah. Jadi kalau kita mau baca dari handphone tadi atau berzikir, bapak zikir pagi dan sore, disunahkan berwudu. Namun tidak mutlak harus tadi, karena sunnah. Jadi kalaupun tidak kita dalam keadaan wudu, maka tetap sah, ya, tetap sah. Misalnya tadi saya kalau ini saya mohon maaf kentut terus kan, gitu kan? Kalau bolak-balik repot, ya. Akhirnya dia cuman dari ya udahlah saya dari handphone saja, nggak masalah. Setiap hendak sholat, Nabi SAW sama terus melakukannya. Karena Nabi SAW yatawadda inda kulli sholat. Nabi SAW biasa berwudu setiap kali sholat. Ini disebutnya tajdidul wudu. Tajdidul wudu. Apa itu tajdidul wudu? Tajdid al-wudu, memperbaharui wudu. Maksudnya apa? Gambaran yang paling mudah, dari sholat maghrib menuju sholat isya, kita masih ada wudu, ya. Sampai isya jam 7 masih ada wudu nih, ya. Bolehkah saya berwudu? Boleh, bahkan dianjurkan. Itu disebutnya tajdidul wudu, memperbaharui wudu. Tidak harus, tapi disunahkan, disukai kita berwudu kembali walaupun kita belum batal, ya. Kemudian dianjurkan berwudu bagi orang yang junub bila dia hendak mengulangi hubungan suami istri, hendak tidur atau makan dan minum. Jadi bapak-bapak nih yang stamina-nya Masya Allah setelah melakukan hubungan, mau melakukan lagi disunahkan berwudu. Disunahkan berwudu, ya. Walaupun banyaknya langsung tidur. Ini yang jagoan ini. Ini disebutkan, ya. Juga kalau dia junub terus dia pingin tidur, ya, aduh mandi jam 11 malam masuk angin, itu kan. Tapi dia dalam keadaan junub, ngapain? Wudu. Disunahkannya berwudu. Atau juga mohon maaf, setelah hubungan suami istri dia pingin makan atau minum, disunahkan juga untuk wudu, dan juga makan minum secara umum. Sebagaimana hadis Nabi SAW, "Idza ata ahadukum ahla," bila salah seorang di antara kalian mendatangi istrinya, "Tsumma arada an ya'uda falyatawadda," kemudian hendak mengulanginya, maka hendaklah dia berwudu, ya. Dan juga disebutkan Nabi SAW apabila hendak tidur sementara beliau dalam keadaan junub, tentunya repot kalau malam-malam mandi, maka kita disunahkan berwudu seperti wudunya orang mau sholat. Juga saat hendak makan atau tidur. Kemudian berwudu sebelum mandi junub. Ini juga sunnah. Nanti kita belajar di bab mandi. Mandi ini ada dua macam. Ada mandi yang sah dan ada mandi yang sesuai dicontohkan Nabi SAW. Sesuai contoh Nabi SAW, berwudu terlebih dahulu, baru kemudian meratakan air ke seluruh tubuhnya. Berwudu terlebih dahulu. Yang suka jadi pertanyaan, kalau saya sudah mandi junub, apakah saya harus berwudu lagi? Kalau Anda sudah berniat mandi junub, ingin mengangkat hadas besar, ya, lalu Anda tidak menyentuh kemaluan Anda dengan tangan Anda. Yang disebut menyentuh itu disentuh dengan bagian dalam, bagian yang putih. Ini menurut jumhur. Yang disebut menyentuh itu bagian yang putih. Kalau kata Imam Ahmad, bagian yang ini disebut menyentuh juga kalau kena kelamin. Tapi kalau jumhur ini enggak. Yang disebut menyentuh itu bagian dalam saja. Jadi kalau menyentuh maka harus berwudu. Tapi kalau tidak menyentuh maka tidak mengapa. Dia bisa pakai untuk sholat, tidak perlu wudu lagi. Karena dia sudah niat mengangkat hadas dan air sudah kena seluruh tubuhnya, maka dia sudah dianggap suci, ya. Nah, kalau saya di kamar mandi, habis mandi terus saya pengen wudu, ya, mandi biasa, ini bukan mandi junub, saya pengen wudu,
Apakah harus pakai baju dulu? Tidak harus. Tidak ada syarat wudu itu dalam keadaan berpakaian. Ya, di habis mandi kita boleh. Kita boleh dalam keadaan telanjang, ya, kalau di kamar mandi, ya. Asal bukan di sini aja. Kalau di sini ya heboh nanti satu RW, Pak, ya. Kemudian yang kelima, ketika hendak tidur. Ini termasuk sunnah. Idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah. Bila kamu hendak datang ke tempat tidur, wudulah seperti wudumu untuk salat. Thumma taji' ala syaqqika al-ayman. Lalu berbaring miring pada sisi badanmu yang kanan. Sifat tidur atau model tidurnya. Ini termasuk amalan yang Nabi SAW sebutkan, disebutnya amalun yasir wa ajruhu kabir. Apa itu? Amalun yasir, amal yang mudah, amal yang ringan. Wa ajruhu, dan pahalanya besar. Nah, ini termasuk yang harus kita perhatikan karena mudah, Pak. Mau tidur, wudu dulu. Udah seperti orang sholat, ya. Kenapa? Dalam riwayat-riwayat yang lain disebutkan orang yang dalam keadaan tidur, yang tidur dalam keadaan sebelumnya berwudu, maka ketika dia bangun otomatis didoakan malaikat, Allahumma gfir fulanan, ya Allah ampunilah si fulan ini, disebutkan namanya, fa innahu bata tahira, karena dia menginap atau bermalam dalam keadaan suci. Dalam keadaan suci. Dalam hadis lain disebutkan Allahumma gfir fulanan yaumaddin, ya Allah ampunilah si fulan ini pada hari nanti dibangkitkan atau hari dibalas, itu hari kiamat.